Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu cahaya matahari menyusup masuk melalui celah tirai tipis kamar kecil yang sederhana. Fanny terbangun lebih awal, seperti kebiasaannya setiap hari. Ia bangun dengan gerakan perlahan agar tidak membangunkan Raka, suaminya, yang masih tertidur lelap di sebelahnya. Udara pagi cukup sejuk, tapi keringat kecil sudah membasahi pelipisnya karena sejak malam kipas angin di kamar itu tidak berputar dengan kencang. Fanny menatap wajah suaminya sejenak, ada perasaan teduh dan penuh kasih sayang, meski dalam hatinya selalu terselip rasa khawatir. Ia beranjak dari tempat tidur, merapikan selimut seadanya, lalu melangkah ke dapur kecil. Lantai rumah kontrakan itu agak dingin karena masih berlapis keramik sederhana yang mulai kusam. Fanny tidak pernah mengeluh, meski ia terbiasa dengan kenyamanan jauh berbeda di masa kecilnya. Tangannya segera bergerak menyalakan kompor gas. Aroma bawang yang ditumis perlahan mulai memenuhi ruangan, mengusir keheningan pagi. Fanny memasak dengan hati-hati, menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka. Nasi goreng kampung dengan irisan telur dan sedikit sosis murah menjadi menu andalan mereka hampir setiap hari. Meski sederhana, Fanny selalu berusaha membuatnya dengan penuh cinta. Ketika aroma nasi goreng tercium, Raka mulai menggeliat di ranjang. Ia bangun dengan rambut sedikit acak-acakan dan langkah malas menuju kamar mandi. "Sayang, kamu udah bangun lagi pagi-pagi?" tanyanya sambil mengucek mata. Fanny tersenyum tipis. "Udah biasa, Mas. Biar kamu bisa berangkat kerja sarapan dulu. Aku nggak mau kamu kerja perut kosong." Raka mendekat, mencium kening istrinya sebentar, lalu duduk di kursi kayu ruang makan mungil. Ia memandang Fanny yang sibuk di dapur dengan wajah penuh rasa syukur. "Kalau bukan kamu, aku nggak tahu hidupku bakal gimana, Fan," ucap Raka lirih. Fanny menoleh, tersenyum, meski dalam hatinya teringat lagi bagaimana perlakuan keluarga besar Raka padanya. Senyum itu menutupi luka, karena ia tak ingin suasana pagi yang tenang berubah menjadi kelabu. Setelah sarapan tersaji, mereka makan bersama. Piring sederhana, sendok dengan sedikit goresan, dan meja kayu kecil menjadi saksi bagaimana keduanya mencoba bahagia dengan keterbatasan. Fanny menatap Raka yang makan dengan lahap. Baginya, melihat suaminya sehat dan bersemangat sudah lebih dari cukup. Namun, jauh di dalam hatinya, Fanny sering bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menahan semua kata-kata pedas dari mertuanya? Ia memilih diam karena tak ingin memperkeruh suasana rumah tangga. Setelah sarapan, Raka bersiap berangkat kerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta menengah, gajinya cukup untuk kebutuhan pokok, meski sering pas-pasan menjelang akhir bulan. Fanny membantu memakaikan dasi suaminya, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan setiap pagi. "Mas, hati-hati di jalan, ya?" bisik Fanny sambil merapikan dasi itu. Raka tersenyum hangat. "Kamu juga jaga diri di rumah. Jangan kecapean." Setelah Raka pergi, rumah kembali sepi. Fanny duduk di kursi kayu yang sama, menatap piring kotor yang belum sempat dicuci. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri membersihkan meja. Kesibukan kecil itu selalu membantunya mengusir rasa sepi. Hari-hari Fanny diisi dengan pekerjaan rumah tangga. Kadang ia menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga, seperti membuat kue atau menjahit pakaian sederhana. Ia tidak pernah mengeluh meski tahu, dengan latar belakang dan kemampuan yang ia miliki, ia bisa saja hidup jauh lebih mapan. Tetapi ia memilih jalan ini. Karena cintanya pada Raka, ia menanggalkan semua identitas besar yang dulu melekat padanya. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya ingin dilihat sebagai seorang istri biasa, yang mencintai suaminya apa adanya. Siang hari, Fanny pergi ke pasar tradisional yang tidak jauh dari rumah kontrakan. Ia membawa tas belanja kain dan uang seadanya. Para pedagang sudah mengenalnya, mereka tahu Fanny selalu memilih barang dengan hati-hati, menawar secukupnya tanpa membuat mereka rugi. "Bu Fanny, mau beli sayur apa hari ini?" tanya seorang penjual sayur dengan ramah. "Seikat kangkung sama tahu tempe aja, Bu." "Sama cabai sedikit," jawab Fanny sambil tersenyum. Ia kembali ke rumah dengan belanjaan sederhana, lalu menyiapkan makan siang untuk dirinya sendiri.
Sesekali ia duduk di ruang tamu kecil yang hanya diisi sofa tua dan televisi yang kadang rusak gambarnya. Ketika sore tiba, Raka pulang dengan wajah lelah. Fanny selalu menyambutnya di pintu, meski hanya dengan senyum sederhana. Ia tahu, kehadiran dirinya adalah penenang bagi suaminya setelah seharian bergelut dengan pekerjaan. Malam itu, setelah makan malam, Raka bercerita tentang kantor, tentang atasannya yang keras, dan tentang rekan-rekan kerjanya. Fanny mendengarkan dengan seksama, sesekali memberi tanggapan kecil, tetapi lebih banyak menjadi pendengar setia. Namun, tiba-tiba Raka menyebutkan sesuatu yang membuat dada Fanny terasa sesak. Besok ada acara di rumah Mama. Kayaknya kamu harus ikut, Van. Fanny terdiam sejenak. Setiap kali ada acara di rumah mertua, hatinya selalu bergetar cemas. Ia tahu, di sanalah dirinya akan kembali menjadi sasaran sindiran. Tapi ia tak ingin menolak, karena itu akan membuat Raka kecewa. Aku ikut, Mas, jawabnya pelan, meski dalam hati ia sudah menyiapkan diri untuk luka baru. Malam itu Fanny tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang sudah terlelap. Hatinya dipenuhi doa agar ia mampu menahan semua yang akan terjadi esok hari. Hari itu matahari bersinar terik ketika Fanny dan Raka sampai di halaman rumah besar milik keluarga Raka. Rumah bercat putih dengan pagar tinggi itu berdiri megah. Kontras sekali dengan rumah kontrakan kecil yang mereka tempati sehari-hari. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman depan, menandakan acara keluarga besar kali ini cukup ramai. Fanny melangkah dengan langkah ragu. Tangannya menggenggam erat jemari Raka, berharap ada kekuatan dari suaminya untuk menemaninya menghadapi semua tatapan sinis yang hampir pasti akan diarahkan kepadanya. Tenang, Van. Kamu sama aku. Jangan takut, ucap Raka, berusaha menenangkan. Fanny hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu, meski Raka ada di sisinya, sikap Henny, ibu mertuanya, tak akan berubah begitu saja. Begitu memasuki ruang tamu luas, mata semua orang serentak tertuju pada mereka. Beberapa sepupu Raka yang tampil glamor dengan gaun dan perhiasan mahal melirik Fanny dari ujung kepala sampai kaki. Senyum tipis penuh ejekan terselip di wajah mereka. Henny, wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan perhiasan berkilau di leher serta pergelangan tangan, segera menghampiri mereka. Wajahnya tersenyum, tapi sorot matanya tajam. Raka, kamu datang juga. Mama kira kamu lupa sama keluarga sendiri, ucapnya sambil menepuk lengan putranya. Raka tersenyum kaku. Nggak mungkin lupa. Ma, saya pasti datang. Tatapan Henny kemudian beralih ke Fanny. Ia menatap menantunya dari atas ke bawah, berhenti lama pada gaun sederhana yang Fanny kenakan. Gaun itu sebenarnya sopan dan rapi, namun jauh dari kata mewah. Van, kamu masih pakai baju kayak gini? Ini acara keluarga besar loh. Semua orang tampil rapi. Masa kamu datang begini aja? Ucap Henny dengan suara cukup keras, seolah ingin semua orang mendengar. Beberapa tamu mulai berbisik. Wajah Fanny memerah, tapi ia menunduk, menahan diri agar tidak menanggapi. Ma, Van udah rapi kok. Jangan gitu dong. Sela Raka, berusaha menenangkan situasi. Henny mendengus. Kamu selalu bela dia, Ka. Padahal Mama cuma ngomong jujur. Kamu lihat sendiri kan, semua orang di sini pakai baju bagus. Dia selalu tampil biasa, bikin kamu kelihatan rendah. Kata-kata itu menusuk hati Fanny dalam-dalam. Ia ingin sekali menjelaskan bahwa dirinya memang sengaja memilih sederhana, bahwa ia tidak butuh kemewahan untuk merasa berharga. Tapi ia tahu, penjelasan apapun tidak akan didengar. Acara pun berlanjut. Para tamu duduk di ruang tamu yang luas, mengobrol tentang bisnis, pekerjaan, dan pencapaian masing-masing. Fanny duduk di pojok, menunduk, hanya sesekali tersenyum kecil ketika ada yang menyapa. Henny kembali melontarkan sindiran. Raka, kamu kapan mau beli rumah yang layak? Masa terus tinggal di kontrakan? Kamu laki-laki, harus mikirin masa depan. Kalau nunggu istrimu bantuin, kapan majunya? Dia kerja apa sih? Cuma di rumah aja kan? Tawa beberapa tamu terdengar lirih. Raka terlihat gelisah. Wajahnya merah menahan malu. Ia menoleh ke Fanny, terlihat iba, namun tak mampu menentang ibunya. Mama, jangan ngomong gitu di depan banyak orang. Bisik Raka, suaranya rendah. Loh, kenapa?
Mama cuma ngomong kenyataan. Semua orang di sini tahu kok. Kamu tuh bisa dapat yang lebih baik dari dia. Ka. Banyak perempuan di luar sana yang lebih pantas. Balas Henny tanpa peduli. Kali ini Fanny tidak bisa menahan air matanya. Ia cepat-cepat berdiri, berpura-pura menuju dapur untuk mengambil minum. Padahal, ia hanya ingin menjauh dari tatapan-tatapan yang membuatnya semakin merasa kecil. Di dapur, Fanny bersandar pada dinding, menarik napas dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu betul, di mata mertua dan keluarga besar, dirinya hanyalah beban. Tiba-tiba, seorang sepupu Raka masuk ke dapur, membawa gelas kosong. Van, jangan dimasukin hati. Ya, Tante Henny memang gitu orangnya. Suka ngomong apa aja tanpa mikir. Tapi jujur aja, dia ada benarnya juga sih. Kamu harusnya bisa lebih. Ya, lebih pantaslah buat Raka. Dia kan orang kantoran, masa pasangannya kelihatan kayak ya kamu tahulah. Fanny hanya tersenyum pahit. Ia tidak menjawab, hanya mengisi gelas dengan air lalu memberikannya. Sepupu itu pergi sambil menepuk bahunya. Seakan-akan perkataan barusan adalah nasihat yang baik. Saat Fanny kembali ke ruang tamu, Henny sedang sibuk bercerita kepada beberapa tamu lain. Saya tuh pengen banget punya menantu yang bisa bikin keluarga ini lebih bangga. Bukan yang begini-begini aja. Saya nggak minta apa-apa, cuma pengen anak saya bahagia dengan pasangan yang seimbang. Sayangnya, ya kalian bisa lihat sendiri. Semua mata otomatis menoleh ke Fanny. Ia berdiri kaku, wajahnya memerah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Dalam hati, luka itu semakin menganga. Raka berusaha memotong pembicaraan dengan mengajak beberapa tamu membicarakan hal lain, tapi suara ibunya terlalu dominan. Kata-kata itu terus terdengar, menusuk telinga Fanny. Malam semakin larut, acara pun berakhir. Namun, perjalanan pulang dipenuhi keheningan. Raka menyetir tanpa berkata-kata. Sesekali melirik istrinya yang menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Van, maaf ya. Mama memang suka ngomong gitu. Tapi kamu jangan ambil hati, ucap Raka akhirnya. Fanny menghela napas. Suaranya nyaris bergetar. Aku udah biasa, Mas. Tapi apa aku memang gak pantas di mata Mama? Bukan gitu. Kamu pantas. Kamu istri yang baik. Aku yang salah, gak bisa tegas sama Mama. Jawab Raka dengan nada menyesal. Fanny hanya mengangguk, mencoba tersenyum, meski hatinya sudah penuh luka. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan luka-luka itu akan semakin dalam seiring waktu. Pagi itu udara masih terasa lembab setelah hujan semalam. Fanny duduk di meja makan rumah kontrakan, menatap gelas teh hangat di depannya yang sudah dingin karena terlalu lama tak disentuh. Raka sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkannya sendirian di rumah. Pikiran Fanny masih dipenuhi kata-kata Henny dari acara keluarga semalam. Suara itu seakan-akan terngiang tanpa henti di telinganya, menusuk setiap sudut hatinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan rendah diri yang dipupuk oleh mertua semakin membuatnya merasa kecil. Ia menatap sekeliling rumah kontrakan mungil itu. Dindingnya yang mulai kusam, perabotan sederhana yang sudah beberapa kali diperbaiki, dan sofa lama yang sudah kehilangan busanya. Semuanya terasa semakin buruk jika diingatkan dengan kata-kata Henny. Siang harinya, Fanny menerima telepon dari salah satu tante iparnya. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan kabar. Namun, lama-kelamaan pembicaraan itu kembali menyentuh luka yang sama. Fanny, kamu jangan salah paham ya kalau tante bilang ini. Tante cuma kasihan aja sama Raka. Dia kan kerja keras, tapi kayaknya kamu nggak bisa banyak bantu. Kamu tahu kan, keluarga ini besar, gengsi juga penting. Kamu harus bisa jaga itu. Ucap tante iparnya dengan suara yang terdengar manis tapi penuh sindiran. Fanny hanya menjawab singkat. Iya, tante. Saya paham. Telepon ditutup, dan air mata kembali jatuh tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Henny mengundang semua anak dan menantunya untuk makan malam bersama di rumah besar itu. Raka mengabari Fanny bahwa mereka harus hadir. Fanny tidak bisa menolak, meskipun hatinya kembali ciut. Malam itu, suasana rumah besar kembali ramai. Lampu gantung kristal berkilauan, aroma masakan mewah tercium dari dapur. Semua anggota keluarga sudah berkumpul.
Para menantu lain tampil glamor dengan pakaian terbaru, perhiasan berkilau, dan riasan wajah sempurna. Fanny hadir dengan gaun sederhana warna pastel yang ia jahit sendiri. Raka sempat menatapnya dengan senyum lembut, mencoba meyakinkan bahwa ia tetap cantik apa adanya. Tapi begitu masuk ruang makan, tatapan para sepupu dan ipar-ipar perempuan Raka kembali menusuk. "Fanny, kamu jahit sendiri bajunya ya? Wah, kreatif sekali. Soalnya kelihatan beda dari yang biasanya dijual di butik," ucap salah satu ipar dengan nada yang terdengar seperti pujian, tapi jelas menyindir. Yang lain terkikik, menutup mulut dengan tangan seolah menahan tawa. Fanny hanya tersenyum kaku, menunduk, lalu duduk di kursi yang sudah disiapkan. Makan malam pun dimulai. Suasana meja panjang itu semarak dengan obrolan tentang bisnis, investasi, dan pencapaian anak-anak Henny yang lain. Salah satu ipar bercerita tentang liburan ke luar negeri, yang lain memamerkan rumah baru. Sementara Fanny hanya diam, menunduk, sibuk memotong makanan di piringnya. Henny yang duduk di ujung meja tiba-tiba bersuara lantang. "Kalian tahu nggak? Raka ini anak mama yang paling pintar dari dulu. Tapi sayang, nasibnya nggak sebaik kakak dan adiknya. Mama rasa itu karena dia salah pilih pasangan." Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang menoleh ke arah Fanny. "Maksud mama apa?" tanya Raka pelan. Suaranya bergetar. Henny menatap putranya dengan mata tajam. "Ya jelaslah, Kak. Kamu itu pintar, rajin, tapi nggak maju-maju. Coba kalau kamu dapat istri yang bisa dorong kamu ke atas, pasti kamu udah lebih berhasil sekarang. Lihat kakakmu, istrinya pintar cari peluang, bisa bantu suami. Lihat adikmu, istrinya dari keluarga berada, usahanya gampang jalan. Kamu terjebak dengan orang yang gak bisa apa-apa." Fanny meremas ujung gaunnya di bawah meja. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Jangan ngomong gitu. Fan istri saya. Dia udah banyak berkorban buat saya," ucap Raka, mencoba menahan amarah. Namun Henny tidak berhenti. "Kamu terlalu sayang sampai nggak bisa lihat kenyataan. Mama bukan benci Fanny, tapi mama kasihan sama kamu. Masa depanmu suram kalau terus kayak gini. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lebih baik." Beberapa orang di meja mulai bergumam, sebagian mengangguk setuju, sebagian lagi hanya menunduk pura-pura sibuk dengan makanan. Air mata Fanny hampir jatuh, tapi ia berusaha menahannya. Ia tahu, kalau ia menangis di depan semua orang, mereka akan semakin melihatnya lemah. Makan malam itu menjadi pengalaman paling memalukan bagi Fanny. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan keluarga besar, harga dirinya diinjak-injak tanpa ampun. Raka mencoba menenangkannya sepanjang perjalanan pulang, tapi Fanny hanya diam. Hatinya terlalu sakit untuk dihibur dengan kata-kata. Di kamar kontrakan mereka, Fanny akhirnya tak kuasa lagi. Ia menangis sejadi-jadinya, menutup wajah dengan bantal agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Raka duduk di sampingnya, bingung harus berkata apa. "Fan, aku minta maaf. Aku nggak bisa nahan mama. Aku benar-benar minta maaf," ucapnya dengan suara parau. Fanny menoleh dengan mata sembab. "Mas, aku cuma mau tanya. Apa aku memang seburuk itu di mata mama?" Raka menggeleng cepat. "Enggak, Fan. Kamu istri terbaik buat aku. Kamu segalanya buat aku. Tapi kenapa mama selalu bilang aku nggak pantas?" Suara Fanny bergetar. "Karena mama nggak pernah lihat apa yang aku lihat. Dia cuma lihat dari luar. Tapi aku tahu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu," jawab Raka sambil menggenggam tangannya erat. Malam itu, meski Raka berusaha menenangkan, luka di hati Fanny tidak bisa hilang begitu saja. Ia merasa dirinya semakin kecil, semakin tak berarti, meski kenyataannya ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang orang lain tahu. Pagi itu, Fanny sudah bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamarnya, menyoroti wajahnya yang masih sedikit letih karena semalam ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya di laptop hingga larut malam. Fanny menutup laptopnya sekitar pukul 1 dini hari, tetapi ia tetap bangun pukul 5 pagi, terbiasa dengan disiplin yang ia tanamkan pada dirinya sejak lama. Dia berjalan pelan menuju dapur, menyiapkan teh hangat untuk dirinya sendiri. Sambil menunggu air mendidih, pikirannya kembali teringat tentang acara keluarga besar Henny yang akan digelar beberapa hari lagi.
Acara itu konon akan menjadi pertemuan besar di mana keluarga Henny akan berkumpul lengkap. Fanny merasa sedikit gugup, meski ia berusaha menutupi kegelisahannya. Bukan karena ia tidak terbiasa berhadapan dengan banyak orang, melainkan karena ia tahu bagaimana mertua serta beberapa saudara Henny seringkali bersikap meremehkan. Dari sekian banyak pertemuan kecil sebelumnya, Fanny merasakan betul tatapan-tatapan sinis yang kerap dilayangkan kepadanya. Namun, Fanny berusaha tegar, selalu meyakinkan diri bahwa ia menikah bukan untuk mendapat pengakuan keluarga besar, tetapi karena cintanya kepada Henny. Henny muncul dari kamar dengan rambut masih berantakan, berjalan ke arah dapur sambil menguap lebar. "Sayang, kamu sudah bangun? Padahal semalam tidurnya malam banget." Fanny menoleh sambil tersenyum kecil. "Aku memang terbiasa bangun pagi, apalagi kalau banyak yang harus dipikirkan." Henny mendekat, lalu memeluk istrinya dari belakang. "Kamu jangan terlalu dipaksa kerja terus, Van. Aku kan juga ada di sini, kita bisa bagi tugas." Fanny menoleh, menatap wajah Henny yang masih terlihat mengantuk. "Aku tahu, tapi aku memang terbiasa begini. Lagi pula, aku merasa lebih tenang kalau pekerjaan selesai lebih cepat." Henny hanya mengangguk, lalu ikut duduk di kursi dapur. "Ngomong-ngomong, ibu sudah telepon aku tadi malam. Katanya, kamu harus ikut acara keluarga besar nanti. Dia bilang tidak ada alasan untuk tidak hadir." Fanny sedikit terdiam, menundukkan pandangannya pada cangkir teh di tangannya. "Aku memang berniat ikut, tapi aku masih bingung. Hen, kamu tahu sendiri bagaimana sikap keluargamu ke aku. Kadang aku merasa tidak dihargai." Henny menggenggam tangan Fanny. "Aku tahu, Van. Aku selalu merasa tidak enak setiap kali melihat mereka bersikap begitu ke kamu. Tapi aku mohon, kamu tetap ikut. Aku janji, aku akan selalu ada di sampingmu, tidak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi mereka." Mata Fanny terasa panas, meski ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin Henny melihat dirinya terlalu rapuh. "Aku percaya sama kamu, Hen. Aku hanya berharap mereka bisa sedikit saja mengubah sikap mereka. Aku tidak minta dihormati berlebihan, hanya cukup dihargai sebagai istri anak mereka." Henny mengangguk mantap. "Kalau mereka tetap begitu, aku yang akan bicara. Kamu jangan khawatir." Hari itu, setelah sarapan sederhana, Henny berangkat ke kantor lebih dulu. Fanny masih di rumah, melanjutkan pekerjaannya. Ia membuka laptopnya lagi, memeriksa beberapa laporan yang kemarin belum selesai. Dari luar, rumah kontrakan sederhana yang mereka tinggali memang jauh dari kesan mewah. Tetapi Fanny tidak pernah mempermasalahkan itu. Ia justru merasa nyaman tinggal di tempat kecil namun hangat bersama Henny. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang selalu ia simpan rapat-rapat. Pekerjaan yang ia lakukan selama ini bukanlah pekerjaan biasa. Di balik layar, ia sebenarnya mengendalikan sebuah jaringan bisnis besar yang hasilnya sangat menguntungkan. Semua itu adalah warisan keluarganya, sebuah perusahaan besar yang hingga kini masih berjalan dengan stabil. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan satu orang kepercayaannya. Ia memilih menyembunyikan semua itu bukan tanpa alasan. Fanny tidak ingin ada yang mendekatinya hanya karena harta. Ia ingin merasakan hidup sederhana, membangun rumah tangga dari bawah, dan mengetahui siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Henny sudah membuktikan itu, makanya Fanny yakin dengan pilihannya. Namun, semakin dekat acara keluarga besar Henny, semakin banyak kegelisahan yang muncul. Fanny menutup laptopnya sebentar, lalu menatap kosong ke arah jendela. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menahan diri menghadapi hinaan mertua dan keluarga besar Henny. Siang harinya, Fanny mendapat telepon dari sahabatnya, Maya. Suara Maya terdengar ceria dari seberang. "Van, kamu sibuk nggak? Aku mau main ke rumahmu sebentar. Udah lama kita nggak ketemu." Fanny tersenyum tipis. "Nggak kok, datang aja. Aku di rumah, kebetulan lagi butuh teman ngobrol." Setengah jam kemudian, Maya sudah tiba di rumah. Mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh. Maya menatap Fanny dengan cermat. "Kamu kelihatan murung. Ada apa? Jangan bilang ini ada hubungannya sama keluarga Henny." Fanny terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas. "Benar, Mei. Beberapa hari lagi ada acara keluarga besar.
Aku tahu mereka pasti akan bersikap sama seperti sebelumnya. Aku lelah, Mei. Rasanya tidak ada yang bisa melihat niat tulusku. Maya menggenggam tangan Fanny. Kamu itu terlalu sabar, Van. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah lama aku lawan mereka. Kamu kan sebenarnya punya kekuatan besar untuk membuktikan kalau kamu tidak seperti yang mereka kira. Fanny menatap Maya tajam, tetapi dengan wajah penuh arti. Itu yang selalu aku hindari, Mei. Aku tidak ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin dihargai apa adanya. Aku menikah bukan untuk pamer siapa aku sebenarnya. Maya menghela napas panjang. Aku mengerti maksudmu, Van. Tapi kamu juga harus hati-hati. Kadang, kalau orang sudah terlalu meremehkan, mereka bisa semakin semena-mena. Percakapan mereka berlangsung lama, membicarakan banyak hal, dari masa lalu hingga rencana masa depan. Kehadiran Maya membuat hati Fanny sedikit lebih ringan. Meski kegelisahannya tentang acara keluarga besar tetap tidak bisa hilang sepenuhnya. Sore menjelang, Henny pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Maya masih di rumah, lalu ikut bergabung. Mereka bertiga mengobrol sebentar, hingga akhirnya Maya pamit pulang. Setelah itu, Fanny dan Henny duduk berdua di ruang tamu. Henny menggenggam tangan istrinya erat. Van, aku janji kita akan melewati acara keluarga nanti bersama-sama. Kamu tidak sendirian. Fanny menatap Henny dengan mata berkaca-kaca. Aku berharap benar-benar begitu. Hen, aku hanya ingin bersama kamu, tidak peduli sebesar apa ujian yang harus kita hadapi. Malam itu, mereka berdua makan malam dengan tenang. Namun, di dalam hati Fanny, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara kekhawatiran, kesabaran, dan sedikit rasa sakit yang terus ia pendam. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dan ia juga tahu, dirinya harus semakin kuat. Hari-hari terasa berjalan lebih cepat dari biasanya bagi Fanny. Setiap kali ia membuka kalender di dinding ruang tamu, jantungnya berdetak lebih kencang. Tanggal acara keluarga besar Henny semakin dekat, hanya tinggal beberapa hari lagi. Seolah ada beban yang menempel di pundaknya, membuatnya sulit bernapas dengan lega. Pagi itu, Fanny sudah selesai beres-beres rumah ketika Henny datang menghampirinya. Van, ibu tadi telepon lagi. Dia bilang kita diminta datang lebih awal sebelum acara dimulai. Katanya, ada hal yang ingin dibicarakan sama semua anggota keluarga. Fanny menghentikan gerakannya, menoleh dengan wajah sedikit tegang. Lebih awal? Untuk apa? Henny mengangkat bahu. Aku nggak tahu pasti. Ibu tidak mau jelasin. Tapi aku rasa mungkin ada persiapan atau sekadar kumpul-kumpul kecil dulu. Fanny terdiam, hatinya semakin tidak tenang. Aku sudah bisa membayangkan seperti apa rasanya nanti. Hen, kamu tahu sendiri, aku sering dijadikan bahan sindiran. Henny mendekat, memegang bahu Fanny. Aku janji akan selalu di sampingmu. Jangan pernah merasa sendirian. Fanny mengangguk pelan, meski dalam hatinya tetap ada keraguan. Ia percaya pada Henny, tetapi ia juga tahu bagaimana kerasnya mertua dan keluarga besar Henny dalam berbicara. Siang itu, Fanny mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengerjakan beberapa laporan pekerjaan di laptop. Ia memeriksa angka-angka yang muncul di layar, menandai bagian yang perlu diperbaiki, lalu menuliskan catatan-catatan kecil di sebuah buku. Pekerjaan itu seharusnya bisa membuatnya tenang. Tetapi pikiran tentang acara keluarga tetap datang tanpa bisa ia cegah. Saat sedang fokus, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Maya. Van, jangan lupa jaga dirimu. Kalau mereka macam-macam, jangan diam saja. Kamu harus berani. Fanny tersenyum kecil membaca pesan itu. Ia tahu sahabatnya selalu khawatir. Balasan singkat ia ketik. Aku akan baik-baik saja. Mei. Doakan saja semuanya berjalan lancar. Namun, di lubuk hatinya, Fanny sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Menjelang sore, Henny pulang dengan wajah agak murung. Fanny langsung menyadarinya. Hen, ada apa? Kamu kelihatan gak seperti biasanya. Henny meletakkan tas kerjanya, lalu duduk di kursi ruang tamu. Tadi di kantor aku sempat ditelepon kakak. Katanya, beberapa saudara sudah menyinggung-nyinggung soal kamu. Mereka bilang kamu terlalu diam, nggak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga. Wajah Fanny memucat.
Mereka bilang begitu. Henny mengangguk pelan. Aku marah sebenarnya. Tapi aku juga nggak mau ribut lewat telepon. Aku cuma bilang kalau kamu baik-baik saja dan mereka tidak perlu ikut campur. Fanny menarik napas panjang, lalu mencoba menenangkan dirinya. Hen, aku bukan orang yang pandai berbasa-basi. Aku lebih suka diam dan memperhatikan. Tapi bukan berarti aku tidak menghargai mereka. Aku hanya tidak mau salah bicara. Henny menggenggam tangan istrinya. Aku tahu itu, Van. Aku juga tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka yang tidak pernah mau melihat lebih dalam. Aku cuma minta kamu sabar sedikit lagi. Jangan sampai kamu terpancing. Fanny menunduk, menatap jemarinya sendiri. Aku sudah berusaha sabar sejak awal, Hen. Tapi kalau terus-menerus begini, aku takut ada saat di mana aku tidak bisa menahan diri lagi. Malam itu, suasana makan malam mereka tidak seceria biasanya. Fanny makan pelan, hampir tanpa bicara. Henny berusaha membuka percakapan, tetapi Fanny lebih banyak tersenyum tipis atau hanya mengangguk. Setelah makan, Fanny keluar sebentar ke halaman kecil di depan rumah. Ia menatap langit malam, mencoba mencari ketenangan. Bulan tampak terang, bintang-bintang berkelip, namun hatinya tetap penuh resah. Ia bergumam pelan untuk dirinya sendiri. Berapa lama lagi aku harus menahan ini semua? Sampai kapan aku harus diam setiap kali direndahkan? Air matanya hampir jatuh. Tapi segera ia hapus dengan tangan. Ia tidak ingin terlihat rapuh oleh siapapun. Keesokan harinya, Fanny bangun lebih pagi dari biasanya. Ia langsung membereskan rumah, lalu menyiapkan sarapan untuk Henny. Di meja makan, ia mencoba tersenyum lebih tulus. Aku tidak mau acara nanti mengganggu kita berdua, Hen. Aku akan berusaha sebisa mungkin. Henny menghela napas lega mendengar itu. Terima kasih, Van. Kamu nggak tahu betapa berharganya itu buat aku. Beberapa hari kemudian, hari yang mereka tunggu pun tiba. Acara keluarga besar itu digelar di rumah mewah salah satu kerabat Henny. Sejak di perjalanan, Fanny sudah bisa merasakan kegugupan yang menekan dadanya. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi tangannya menggenggam erat tas kecil di pangkuannya. Henny menoleh ke arahnya saat mobil berhenti di depan rumah besar itu. Siap, Van? Fanny menarik napas panjang, lalu mengangguk. Aku siap. Mereka berdua turun dari mobil, berjalan masuk ke halaman rumah yang sudah ramai dengan tamu. Dari jauh, Fanny bisa melihat mertua dan beberapa saudara Henny yang berdiri di beranda, menyambut setiap orang yang datang. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tetap melangkah. Ia tahu, inilah saat yang harus ia hadapi. Suasana halaman rumah besar itu terasa ramai sejak Fanny dan Henny melangkahkan kaki keluar dari mobil. Udara sore yang seharusnya hangat justru terasa menekan dada Fanny. Dari arah beranda, tampak deretan keluarga besar Henny berdiri sambil menyapa para tamu. Mereka semua tampak rapi, dengan pakaian mewah dan penuh percaya diri. Fanny melangkah pelan di samping Henny. Sesekali ia melirik wajah suaminya, mencari kekuatan dari genggaman tangan yang tidak pernah dilepas. Begitu sampai di depan, ibu mertua mereka, seorang wanita berusia sekitar 60-an dengan rambut disanggul rapi dan perhiasan emas menghiasi leher serta tangannya, menatap Fanny sekilas. Akhirnya datang juga, ucap ibu mertua dengan nada yang terdengar biasa saja, tetapi tatapannya penuh makna. Kami kira kalian tidak sempat hadir. Baguslah kalau masih ada waktu. Henny tersenyum kaku, menunduk sedikit. Iya, Bu. Kami memang sudah niat hadir sejak awal. Fanny hanya ikut tersenyum tipis. Namun, dalam hatinya, ia bisa merasakan tatapan dingin dari wanita itu menelusuri dirinya dari ujung kepala hingga kaki. Beberapa saudara Henny yang lain pun mulai menyambut. Ada yang sekadar mengangguk, ada pula yang pura-pura ramah sambil melemparkan pertanyaan basa-basi. Kamu makin kurusan ya, Van? Kata salah satu sepupu Henny dengan nada seolah prihatin, padahal jelas ada nada menyindir. Iya, mungkin kebanyakan kerja. Timpal yang lain sambil tersenyum miring. Fanny hanya tersenyum sopan, menahan hatinya agar tidak terpancing. Ia tahu, sejak awal mereka memang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Mereka akhirnya masuk ke ruang tamu yang luas. Di dalam, sudah banyak kerabat lain yang berkumpul. Meja panjang penuh dengan hidangan mewah tersusun rapi,
sementara beberapa pelayan mondar-mandir membawa minuman. Suara tawa dan percakapan terdengar riuh. Fanny dan Henny duduk di salah satu kursi kosong. Fanny berusaha mengatur napas, sementara Henny sibuk menyalami beberapa anggota keluarga yang menghampiri. Tak lama kemudian, ibu mertua duduk di kursi besar di ujung ruangan. Semua orang otomatis memperhatikannya. Dengan suara lantang, ia mulai berbicara. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Sudah lama kita tidak berkumpul lengkap seperti ini. Aku senang sekali melihat wajah-wajah kalian. Tamu-tamu lain menyambut dengan tepuk tangan kecil. Fanny hanya menunduk, berusaha ikut tersenyum meski hatinya tidak terlalu tenang. Setelah beberapa kata sambutan, suasana kembali cair. Namun, perlahan, obrolan-obrolan kecil mulai mengarah pada topik yang membuat Fanny merasa terpojok. Henny, sekarang kerja di mana? Tanya salah satu kerabat. Henny menjawab dengan tenang. Aku masih di perusahaan konstruksi yang biasa. Lumayan, ada beberapa proyek baru akhir-akhir ini. Oh, bagus. Kalau Henny sih pasti bisa berkembang. Lalu, Fanny? Suara lain menyahut. Kali ini dari seorang tante yang terkenal suka berbicara blak-blakan. Kamu kerja apa sekarang? Katanya cuma di rumah. Ya? Fanny menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Aku memang lebih banyak kerja dari rumah. Ada beberapa hal yang aku urus secara online. Tante itu mengangkat alis, tersenyum samar. Oh, kerja online. Iya. Zaman sekarang memang banyak orang begitu. Tapi kan hasilnya nggak seberapa. Yang penting kan kerja nyata. Ada kantor, ada gaji jelas. Beberapa orang di sekitar tertawa kecil. Henny terlihat geram, tetapi berusaha menahan diri. Bu, Tante, Fanny sebenarnya juga sibuk kok. Jangan salah menilai, ucap Henny, mencoba membela. Namun, ibunya justru menatap Henny tajam. Hen, kamu jangan terlalu membela. Kita bicara apa adanya saja. Fanny memang belum bisa menyesuaikan diri. Kami semua di sini sudah terbiasa bekerja keras, membangun nama keluarga. Sementara dia, ya, masih seperti itu. Ruangan mendadak terasa hening sesaat. Semua orang menatap Fanny, menunggu reaksinya. Fanny hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa seperti ditusuk. Ia ingin sekali menjawab, tetapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Henny akhirnya menggenggam tangan Fanny di bawah meja. Sabar, Fan, bisiknya. Acara berlanjut dengan makan malam bersama. Semua orang menikmati hidangan, bercakap-cakap, dan tertawa. Namun bagi Fanny, setiap menit terasa seperti ujian. Ia harus menelan setiap kata sindiran, setiap tatapan merendahkan, dan setiap tawa yang seolah ditujukan padanya. Di meja makan, salah satu sepupu Henny kembali membuka topik yang menusuk. Fan, kamu nggak kepikiran cari kerja beneran? Biar nggak terlalu bergantung sama Henny. Fanny menatap piringnya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku sudah nyaman dengan apa yang aku lakukan sekarang. Lagi pula, aku dan Henny selalu saling mendukung. Sepupu itu tertawa kecil. Iya sih. Tapi kan tetap saja. Kalau suami kerja keras sendirian, kasihan juga. Apalagi keluarga kita kan terbiasa istri ikut menopang. Suasana meja mendadak jadi aneh. Beberapa orang pura-pura sibuk dengan makanannya, tetapi jelas ada yang menahan tawa. Henny meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. Aku minta tolong, jangan lagi meremehkan istriku. Dia sudah melakukan banyak hal yang kalian bahkan tidak tahu. Kalau kalian tidak bisa menghargai, lebih baik diam. Semua orang terdiam sesaat. Namun, ibu mertua justru menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada menyindir. Hen, kamu terlalu buta dibutakan cinta. Kamu tidak bisa menilai dengan jernih. Kami ini bicara apa adanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Hati Fanny benar-benar bergetar. Ia tahu, cepat atau lambat, dirinya akan menjadi pusat masalah. Selesai makan, para tamu kembali berkumpul di ruang tamu. Suasana masih ramai, tetapi bagi Fanny, waktu seakan berjalan lambat. Ia hanya ingin pulang, ingin segera keluar dari suasana menekan ini. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Dan mungkin, ujian yang lebih berat akan datang setelah ini.
Malam semakin larut, tetapi suasana rumah besar itu masih ramai. Musik lembut mengalun dari pengeras suara, bercampur dengan suara tawa dan percakapan yang memenuhi ruangan. Para kerabat sibuk bercengkerama, sementara pelayan terus mondar-mandir menambah minuman dan makanan ringan di meja. Fanny duduk di sisi kursi panjang, mencoba sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Ia menunduk, sesekali tersenyum ketika ada yang bicara padanya, tapi hatinya terasa sempit. Henny duduk di sampingnya, berusaha terus menenangkan dengan genggaman tangan. Namun, sekuat apapun Henny menahan, tidak bisa mengendalikan sikap keluarga besar yang semakin lama semakin menusuk. "Ibu, lihat deh. Tas yang dipakai Fanny sederhana banget ya," celetuk salah satu sepupu sambil tertawa kecil. Padahal kalau datang ke acara besar biasanya kan orang bawa tas branded. Apa dia nggak punya? Beberapa orang di sekitarnya ikut menoleh, lalu menutup mulut menahan tawa. Henny menatap mereka tajam. Itu tidak penting. Fanny tidak butuh tas mewah untuk terlihat pantas. Namun, sang ibu mertua justru ikut bersuara. Nada suaranya terdengar tegas namun penuh sindiran. "Hen, kamu harus bisa menyesuaikan istrimu. Di keluarga ini, kita terbiasa menjaga penampilan. Orang luar yang datang melihat juga akan menilai. Kalau terlalu sederhana, nanti dianggap kurang pantas." Tatapan orang-orang di sekitar tertuju pada Fanny. Wajahnya memerah, bukan karena malu pada penampilan, tetapi karena terpojok di depan banyak orang. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menahan perasaannya. Tak berhenti sampai di situ, seorang tante ikut menyela dengan nada bercanda namun jelas merendahkan. "Iya, aku pikir tadi Fanny itu tamu dari luar. Soalnya penampilannya beda sekali dengan yang lain." Tawa pecah. Fanny menggenggam erat rok panjangnya di bawah meja, menahan diri agar tidak menangis di depan umum. Henny sudah tidak bisa menahan amarahnya. "Cukup. Jangan keterlaluan. Kalian sudah melampaui batas." Ruangan mendadak hening sesaat. Semua mata menoleh ke arah Henny, seakan tidak menyangka ia berani bicara keras di depan keluarganya sendiri. Namun, ibunya justru menepuk meja kecil di samping kursi. "Hen, jangan membentak keluarga sendiri hanya karena membela orang yang bahkan belum bisa membuktikan apa-apa. Kamu itu buta karena cinta. Tidak bisa menilai dengan jernih siapa orang yang kamu pilih jadi istri." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam, hanya memandang. Fanny merasa tubuhnya bergetar hebat, seolah darahnya naik ke kepala. Ia mencoba menarik napas, tetapi tiba-tiba ibu mertua berdiri, menghampirinya, dan dengan gerakan cepat menampar pipi Fanny keras-keras. "Perempuan miskin. Apa yang kamu bisa banggakan di sini? Kamu pikir dengan senyum dan diam kamu bisa dihormati? Tidak ada tempat untukmu di keluarga ini kalau hanya jadi beban." Suara tamparan itu terdengar jelas. Fanny terhuyung sedikit, matanya membulat karena kaget. Pipi kirinya perih, memerah seketika. Ruangan yang tadi riuh kini benar-benar sunyi. Semua orang hanya bisa memandang, sebagian terkejut, sebagian lain menutup mulut menahan komentar. Henny segera berdiri, menahan ibunya. "Ibu, apa-apaan ini? Kenapa harus main tangan?" Namun, ibu mertua menepis tangannya kasar. "Kamu diam, Hen. Kalau kamu tidak mau mendengarkan kami, setidaknya biarkan kami mengingatkan perempuan ini siapa dirinya." Fanny menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Ia merasa dipermalukan sedemikian rupa di depan semua orang. Bukan hanya sakit fisik di pipinya, tetapi jauh lebih dalam, harga dirinya diinjak-injak di hadapan keluarga besar. Beberapa orang mencoba menenangkan. Ada yang berbisik, ada yang mencoba menengahi, tetapi suasana sudah kadung panas. Henny memeluk Fanny erat, menutup wajah istrinya di dadanya. "Fan, sabar ya. Aku ada di sini. Aku janji aku nggak akan tinggal diam." Namun, di dalam hati Fanny, luka itu terpatri begitu dalam. Ia sudah bersabar sejak awal, menahan setiap hinaan dan tatapan sinis. Tapi malam ini, di depan semua orang, ia bukan hanya dihina, melainkan dipermalukan dengan tamparan kasar yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menutup mata, air mata mengalir deras. Dalam batinnya, ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa sabar yang selama ini ia pertahankan perlahan digantikan dengan bara kecil yang semakin lama semakin membesar. Mungkin,
Sudah saatnya ia berhenti diam. Hari itu suasana rumah keluarga besar suami Fanny terasa berbeda. Ada acara syukuran kecil-kecilan untuk memperingati ulang tahun pernikahan Henny dengan suaminya. Seluruh keluarga besar sudah hadir. Suasana riuh dengan tawa, obrolan, dan aroma masakan yang baru saja selesai disajikan di meja panjang ruang makan. Fanny dan Dimas juga ikut hadir. Meskipun sebenarnya Fanny masih merasa belum sepenuhnya diterima di dalam keluarga itu. Sejak mereka tiba, Fanny sudah bisa merasakan tatapan-tatapan penuh penilaian dari beberapa anggota keluarga lain. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menatap sinis seolah menimbang-nimbang keberadaannya. Namun Fanny tetap mencoba bersikap ramah. Ia menyalami satu persatu, memberikan senyum tulus, dan berusaha menahan diri dari komentar apapun. Dimas yang sejak tadi menggandeng tangannya berusaha memberikan ketenangan lewat genggaman hangatnya. Di ruang makan, semua orang duduk berkelompok. Henny duduk di kursi paling ujung bersama suaminya. Sementara Fanny dan Dimas mendapat tempat di sisi kanan meja. Henny tampak sibuk bercakap-cakap dengan saudara-saudaranya. Tertawa dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian banyak orang. Sesekali matanya melirik arah Fanny, lalu kembali menoleh ke arah orang lain dengan senyum sinis yang disembunyikan. "Fanny, duduk sini saja biar dekat dengan tante," ucap salah satu kerabat perempuan dari pihak suami, yang sepertinya mencoba bersikap ramah. Fanny pun bergeser, menuruti permintaan itu. Ia merasa cukup lega masih ada sebagian orang di keluarga ini yang tidak ikut terpengaruh dengan sikap Henny. Namun, suasana hati Fanny kembali diuji ketika Henny tiba-tiba bersuara cukup keras, membuat beberapa orang langsung menoleh. Fanny, kamu nggak malu duduk di sana? Meja ini isinya orang-orang sukses semua. Kamu nggak minder duduk bareng? Henny melontarkan kalimat itu dengan nada santai, namun jelas ditujukan untuk merendahkan. Beberapa orang yang tadinya sibuk makan mendadak terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada juga yang saling berpandangan. Wajah Fanny sempat memanas, tapi ia berusaha menahan diri. Ia menatap ke arah piringnya, menusuk potongan sayur tanpa menjawab sepatah kata pun. Dimas spontan menoleh ke arah ibunya. "Bu, jangan ngomong gitu dong. Ini acara keluarga. Kenapa harus singgung hal-hal begitu?" ucapnya dengan nada menahan kesal. Namun Henny hanya tersenyum seolah tidak merasa bersalah. "Loh, ibu kan cuma bercanda. Masa bercanda dikit aja nggak boleh? Lagi pula, ibu realistis aja. Semua yang duduk di sini punya usaha, punya jabatan, atau setidaknya punya nama. Fanny kan? Ya kamu tahu sendirilah." Ucapan itu kembali menohok. Fanny menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Ia menunduk sedikit, membiarkan rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang mulai terlihat muram. "Bu, cukup." Suara Dimas lebih tegas kali ini. Ia menggenggam tangan Fanny, berusaha menyalurkan kekuatan. "Fanny istriku. Dia juga keluarga kita. Jadi jangan dibanding-bandingkan." Henny mendengus kecil, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Ya sudah, ibu diam. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, itu salah sendiri. Jangan baperlah." Suasana meja makan kembali sedikit canggung. Percakapan yang tadinya riuh menjadi lebih pelan. Beberapa orang mencoba mengalihkan pembicaraan dengan topik lain. Namun tetap saja, ucapan Henny sudah menorehkan rasa tak nyaman di hati Fanny. Setelah makan malam, sebagian orang pindah ke ruang keluarga untuk bercengkrama sambil menikmati kue dan teh hangat. Fanny ikut duduk di salah satu sofa, sementara Dimas pergi sebentar berbincang dengan sepupunya. Dari kejauhan, Fanny bisa melihat Henny sedang dikelilingi oleh beberapa keluarga lain, tampak begitu dominan dalam percakapan. Tak lama, suara Henny kembali terdengar, kali ini lebih nyaring. "Aku heran. Kok ya anakku bisa-bisanya nikah sama orang yang, ya maaf ya, ekonominya pas-pasan. Kalau nggak karena cinta buta, mungkin Dimas udah bisa dapat yang lebih mapan." Beberapa orang terperangah mendengar kalimat itu. Ada yang mencoba menegur, "Henny, jangan begitu, nanti menantu kamu sakit hati." Tapi Henny justru tertawa. "Loh, aku kan ngomong jujur. Biar semua orang tahu, jangan ada yang sok-sok pura-pura." Fanny yang duduk tidak jauh dari situ jelas mendengarnya. Hatinya benar-benar perih. Rasanya seperti ditelanjangi di depan orang banyak. Pipinya panas, matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia segera menunduk dalam-dalam agar tak ada yang melihat.
Beberapa kerabat menatap Fanny dengan rasa kasihan. Ada pula yang hanya terdiam, tak ingin ikut campur. Situasi menjadi semakin tak mengenakan. Dimas yang baru kembali langsung mendengar ucapan terakhir ibunya. Wajahnya memerah menahan emosi. Bu, apa harus sampai segitunya? Apa ibu senang lihat istri saya dipermalukan begitu? Suaranya meninggi, membuat ruangan hening seketika. Henny tampak terkejut. Namun alih-alih menyesal, ia justru membalas dengan nada tinggi juga. Loh, kamu marah sama ibu sendiri? Demi perempuan itu? Ibu ini ngomong demi kebaikan kamu. Dim. Biar kamu sadar, jangan terlalu dibutakan sama perasaan. Cukup, Bu. Saya nggak mau dengar lagi. Dimas membentak. Suasana jadi benar-benar tegang. Beberapa orang mencoba menenangkan, meminta keduanya jangan bertengkar di depan keluarga besar. Fanny yang sejak tadi hanya diam akhirnya berdiri. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya mohon, jangan ribut karena saya. Kalau memang saya dianggap nggak pantas ada di sini, saya bisa pergi. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang tampak terkejut, ada yang hendak menahan, tapi Fanny sudah melangkah menuju pintu. Dimas segera mengejarnya, berusaha menahan tangan istrinya. Sayang, jangan. Kamu nggak salah. Jangan biarkan mereka bikin kamu merasa nggak berharga. Namun Fanny hanya menggeleng. Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh keluar sebentar. Dimas menatapnya penuh kebimbangan. Lalu akhirnya memilih untuk ikut keluar bersama istrinya. Mereka berdua meninggalkan ruang tamu yang hening, sementara semua orang masih terpaku pada kejadian barusan. Di luar rumah, udara malam terasa dingin menusuk. Fanny berdiri di halaman, menatap kosong ke arah gelapnya langit. Dimas berdiri di sampingnya, mencoba merangkul bahunya. Maaf, sayang. Aku nggak pernah nyangka ibu bakal segitu kasarnya sama kamu, ucap Dimas lirih. Fanny menoleh pelan, matanya masih berkaca-kaca. Aku nggak masalah, Dim. Aku sudah terbiasa dipandang rendah. Tapi aku nggak kuat kalau harus terus begini setiap kali ada acara keluarga. Dimas menggenggam wajah Fanny dengan kedua tangannya. Kamu itu berharga. Kamu lebih dari cukup. Jangan biarkan kata-kata mereka masuk ke hatimu. Aku akan selalu ada buat kamu. Fanny mengangguk kecil, meski hatinya masih perih. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti semua orang, termasuk Henny, akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Malam itu mereka pulang lebih awal, meninggalkan acara yang masih berlangsung. Sepanjang perjalanan, suasana mobil hening. Fanny bersandar di bahu Dimas, sementara pikirannya melayang-layang, penuh luka, tapi juga perlahan tumbuh tekad kuat di dalam hatinya. Pagi itu, rumah Fanny dan Dimas masih dipenuhi suasana muram setelah kejadian di acara keluarga semalam. Fanny duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya sembab, meski ia berusaha menutupinya dengan riasan tipis. Sementara Dimas sibuk mondar-mandir menyiapkan berkas pekerjaannya, sesekali melirik ke arah istrinya dengan rasa bersalah. Aku masih kepikiran soal semalam, ucap Dimas akhirnya, memecah keheningan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Fanny. Aku nggak terima sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Aku tahu kamu sakit hati, Van. Fanny menatap cangkirnya lama sekali sebelum menjawab. Aku sudah biasa diperlakukan begitu, Dim. Dari awal aku menikah denganmu, aku tahu risikonya. Aku cuma nggak nyangka kalau rasa tidak suka itu ditunjukkan seterang-terangnya di depan semua orang. Suara Fanny bergetar. Dimas spontan meraih tangannya, menggenggam erat seolah tak ingin ada jarak sedikit pun. Kamu nggak sendirian. Aku akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Aku nggak mau kamu merasa terbuang dari keluarga ini. Fanny tersenyum tipis, walau hatinya masih penuh luka. Aku percaya sama kamu. Tapi jujur saja, aku sudah lelah, Dim. Aku nggak ingin hidup kita terus diwarnai caci maki dan hinaan. Ada batasnya kesabaran seorang istri. Dimas terdiam. Ia tahu kata-kata Fanny benar. Setiap orang ada batasnya. Dan Fanny sudah terlalu lama bersabar. Hatinya bergejolak antara marah pada ibunya dan takut kehilangan kedamaian rumah tangga. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Henny tidak menghubungi Dimas maupun Fanny, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa.
Namun gosip yang disebarkan Henny di kalangan keluarga sudah mulai terdengar. Beberapa kerabat mulai menjauh dari Fanny, bahkan ada yang terang-terangan melontarkan komentar sinis. Di tengah situasi itu, sebuah undangan resmi datang ke rumah Fanny. Surat itu berkop perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Isinya adalah undangan untuk menghadiri pertemuan direksi tahunan yang akan membahas strategi bisnis jangka panjang. Fanny menatap lama surat itu, sementara Dimas yang melihatnya ikut kebingungan. Sayang, kok bisa ada undangan seperti ini? Perusahaan ini kan salah satu yang paling besar di kota. Apa mereka salah kirim? Tanya Dimas heran. Fanny terdiam sejenak, lalu meletakkan surat itu di meja. Tidak, Dim. Mereka tidak salah kirim. Aku memang diundang. Ada hal-hal tentang diriku yang mungkin belum sepenuhnya kamu tahu. Dimas menatap istrinya dengan dahi berkerut. Maksud kamu apa? Kamu punya hubungan apa dengan perusahaan ini? Fanny menarik napas panjang. Ia menatap mata Dimas dengan serius, seolah ingin meyakinkan suaminya bahwa ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Aku belum bisa cerita sekarang. Tapi suatu saat, kamu akan tahu kenapa aku tidak pernah merasa takut dengan hinaan orang-orang, termasuk ibumu. Jawaban itu membuat Dimas makin bingung. Namun ia memilih tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan, percaya bahwa Fanny punya alasan untuk menyimpan rahasia itu. Beberapa hari kemudian, Fanny menghadiri pertemuan yang dimaksud. Di sebuah gedung tinggi yang megah, ia masuk dengan langkah mantap mengenakan setelan formal berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya serius. Para staf perusahaan menyambutnya dengan penuh hormat, memanggilnya Ibu Fanny, dan mempersilakan duduk di kursi utama yang disediakan untuk para pemegang saham terbesar. Di ruangan itu, Fanny duduk sejajar dengan tokoh-tokoh penting dunia bisnis. Ia mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan pendapat yang membuat para direksi lain mengangguk kagum. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sosok yang selama ini dipandang rendah oleh mertuanya, Fanny adalah pemilik saham terbesar perusahaan raksasa yang begitu berpengaruh di kota ini. Sepulang dari pertemuan itu, Fanny merasa ada semacam ketenangan yang berbeda. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu saat itu juga, melainkan karena ia tahu waktunya akan tiba, saat di mana semua orang yang merendahkannya, terutama Henny, akan menelan ucapannya sendiri. Malam itu, Dimas menunggu di ruang tamu. Begitu Fanny pulang, ia langsung menghampiri. Aku khawatir sama kamu. Pertemuan apa tadi? Aku nggak pernah lihat kamu serius seperti itu. Fanny tersenyum samar, lalu duduk di samping suaminya. Aku janji, Dim. Aku akan cerita semua padamu. Tapi sekarang, biarkan waktu yang membuka semuanya. Aku cuma ingin kamu percaya bahwa aku nggak selemah yang mereka kira. Dimas memeluk istrinya erat. Aku percaya. Apapun rahasia kamu, aku yakin itu demi kebaikan kita. Di dalam hatinya, Fanny semakin mantap. Luka demi luka yang diberikan Henny telah menyalakan api tekad dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin hanya menjadi menantu yang diam dan menerima. Ada saatnya harga dirinya diperhitungkan, dan hari itu semakin dekat. Beberapa hari setelah pertemuan besar itu, kabar mulai beredar di kalangan bisnis bahwa Fanny semakin diperhitungkan. Namanya muncul di berbagai laporan media ekonomi, disebut sebagai salah satu investor kunci dalam perusahaan properti terbesar di kota itu. Namun, di rumah, Fanny tetap menyimpan semuanya rapat-rapat. Ia masih berperan sebagai istri sederhana yang setia mendampingi Dimas, tanpa sedikitpun menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Henny sama sekali tidak tahu. Ia masih sibuk dengan kehidupan sosialnya, arisan, serta pertemuan dengan teman-temannya. Di balik setiap percakapan, ia sering membicarakan Fanny dengan nada meremehkan, seolah menantu itu hanyalah beban bagi anaknya. Ucapan-ucapan itu lambat laun sampai juga ke telinga Fanny, lewat bisikan orang-orang yang diam-diam merasa iba. Suatu sore, Fanny sedang duduk di teras rumah sambil menatap halaman ketika telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu kerabat Dimas. Fan, aku nggak enak ngomong, tapi Ibu Henny lagi-lagi cerita buruk soal kamu di arisan tadi. Dia bilang kamu cuma numpang hidup, nggak punya apa-apa. Semua orang jadi ikut meremehkan. Aku tahu kamu kuat, tapi aku rasa kamu harus tahu ini. Pesan itu membuat dada Fanny sesak. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Sakit hatinya semakin dalam,
Bukan karena kata-kata itu baru, melainkan karena ibunya sendiri yang seharusnya melindungi justru tega menghancurkan harga dirinya. Dimas yang baru pulang kerja mendapati istrinya termenung. Ia langsung mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu kenapa? Ada apa lagi?" Fanny menunjukkan pesan itu tanpa banyak bicara. Dimas membaca, wajahnya seketika memerah. "Astaga, Ibu, sampai kapan harus begini? Aku nggak akan diam lagi, Van. Aku harus bicara langsung sama beliau." Namun Fanny menahan lengannya. "Belum, Dim. Biarkan saja dulu. Aku sudah punya rencana. Aku cuma minta kamu tetap di sisiku, apapun yang terjadi." Dimas menatap istrinya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda pada sorot mata Fanny malam itu. Bukan hanya luka, tapi juga tekad yang tajam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Hanya mengangguk mantap. "Aku selalu di sampingmu. Selalu." Hari berganti minggu, hingga akhirnya datang momen yang tak disangka. Sebuah acara besar diadakan oleh komunitas bisnis kota. Acara itu menghadirkan para pengusaha, pejabat, dan tokoh penting. Henny, yang selalu haus akan pengakuan sosial, tentu saja hadir. Ia datang dengan percaya diri, bergaul dengan banyak orang. Sesekali menyelipkan kisah tentang menantunya yang menurutnya tidak sepadan dengan anaknya. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Ketika sesi perkenalan para tokoh penting dimulai, nama Fanny dipanggil dengan penuh kehormatan. "Kami persilakan Ibu Fanny, pemegang saham terbesar perusahaan properti ternama, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan." Seisi ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan riuh. Semua mata menoleh ke arah pintu masuk, dan muncullah Fanny dengan langkah anggun. Mengenakan gaun formal berwarna navy, wajahnya terlihat tegas namun penuh wibawa. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sementara sorot matanya menunjukkan keyakinan. Henny yang duduk di salah satu meja hampir tersedak minumannya. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang selama ini ia hina, tampar, dan rendahkan di depan banyak orang ternyata berdiri di panggung megah. Disambut dengan hormat oleh orang-orang yang selama ini ia kagumi. Fanny berdiri tegak di podium. Suaranya tenang, jernih, dan penuh wibawa. "Terima kasih atas kesempatan ini. Bagi saya, dunia bisnis bukan sekadar soal angka, tapi tentang kepercayaan, komitmen, dan integritas. Saya percaya, setiap orang berhak mendapat penghargaan atas kerja kerasnya, meskipun kadang kita dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang seharusnya mendukung kita." Kalimat itu disampaikan dengan tenang, namun penuh makna. Banyak orang yang menangkap sindiran halus di balik ucapannya. Henny menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Setelah sambutan selesai, Fanny turun dari panggung dengan anggun. Banyak orang menghampiri, menyalaminya, memberikan pujian, bahkan menawarkan kerjasama. Henny hanya bisa terdiam di kursinya, tak berani menatap siapapun. Dari kejauhan, Fanny sempat menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata Henny. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang dalam dan penuh pesan. Untuk pertama kalinya, Henny merasakan apa yang disebut sebagai tamparan balik, bukan dengan tangan, melainkan dengan kenyataan yang tak bisa dibantah. Malam itu menjadi titik balik. Henny pulang dengan wajah muram, sementara Fanny dan Dimas pulang dengan kepala tegak. Meski belum ada konfrontasi langsung, benih perubahan sudah tertanam. Henny tidak lagi bisa memandang rendah Fanny dengan cara yang sama. Dan Fanny tahu, ini baru permulaan. Beberapa bulan setelah malam besar itu, kehidupan Fanny dan Dimas mulai terasa lebih tenang. Gosip-gosip miring yang dulu sering diarahkan kepada Fanny perlahan meredup. Banyak orang justru mulai menghormatinya. Bahkan beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan kini datang mendekat dengan sikap lebih ramah. Namun, perubahan terbesar justru terjadi pada Henny. Sejak malam di mana seluruh kota menyaksikan siapa sebenarnya Fanny, langkahnya menjadi lebih hati-hati. Ia tidak lagi dengan mudah merendahkan menantunya di depan orang lain. Tapi luka di hati Fanny masih ada. Semua penghinaan, tamparan, dan kata-kata kasar yang dulu dilontarkan Henny tidak serta-merta hilang hanya karena satu malam. Suatu sore, Fanny berdiri di depan jendela rumahnya, menatap langit yang mulai berubah jingga. Dimas menghampirinya, memeluk pinggangnya dari belakang. "Kamu tenang sekarang?" bisik Dimas lembut.
Fanny tersenyum samar. Aku tidak pernah mencari pengakuan mereka. Dim. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia, sebagai istrimu. Tapi kadang aku bertanya-tanya, apakah luka yang sudah mereka buat bisa benar-benar sembuh? Dimas mengecup keningnya. Biarkan waktu yang menjawab. Yang penting, kamu nggak sendirian. Di kejauhan, Fanny bisa melihat sosok Henny berjalan keluar dari mobil, menenteng belanjaan. Wajahnya tampak lebih tua, lesu, dan tidak setegas dulu. Ada kerutan yang lebih dalam di matanya, seakan-akan rasa malu dan penyesalan menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Fanny menatapnya lama, perasaan campur aduk membuncah. Di satu sisi, ada bagian dari dirinya yang puas melihat wanita itu akhirnya merasakan getirnya kesombongan yang runtuh. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dari hatinya yang masih ragu. Apakah benar dendam mampu membawa kedamaian? Saat pintu pagar terbuka dan tatapan mata mereka bertemu, Henny sempat berhenti. Ada keraguan-raguan dalam sorot matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan oleh gengsi yang belum sepenuhnya runtuh. Fanny hanya menatapnya balik, tanpa senyum, tanpa kata. Langit sore semakin meredup, angin bertiup pelan membawa hawa dingin yang menusuk. Dan di sanalah, cerita mereka belum sepenuhnya selesai. Karena kadang, luka lama tidak hanya menjadi sejarah, melainkan juga awal dari babak baru yang lebih mengejutkan.